Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel yang berisi pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video kami, like dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Jangan lupa berikan komen di video kami untuk kritik dan sarannya agar kami dapat memperbaiki metode penyampaian materinya. Dan juga share ke sahabat-sahabat terkasih agar pengetahuan dan pencerahan kami bisa tersebar luas. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pembelajaran tentang konsolidasi setelah tanggal akuisisi metode biaya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, metode pencatatan investasi saham setelah tanggal akuisisi, laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi, teknik dan prosedur konsolidasi komprehensif, laporan keuangan entitas induk metode biaya, penyesuaian eliminasi konsolidasi metode biaya. Metode pencatatan investasi saham. Investasi pada instrumen ekuitas merupakan kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Investasi pada instrumen ekuitas didefinisikan sebagai aset keuangan, di mana karakteristik pemegang saham: 1. Hadir dan bersuara, 2. Menerima dividen, dan yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, investasi saham pada ekuitas dikategorikan dalam 4 pembagian. Kepemilikan kurang dari 20% dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan, dikategorikan sebagai instrumen keuangan, investasi sebagai entitas investasi, pencatatan metode biaya atau nilai wajar berdasarkan PSAK 55. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% dinyatakan memiliki pengaruh signifikan dan investasi dikategorikan sebagai entitas asosiasi. Dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan PSAK 15. Kepemilikan kurang dari sampai dengan 50% dinyatakan pengendalian bersama, investasi sebagai entitas ventura bersama, dicatat dengan metode ekuitas dan konsolidasi proporsional berdasarkan PSAK 66. Kepemilikan lebih dari 50% dinyatakan memiliki pengendalian. Investasi sebagai entitas anak dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar atau metode ekuitas, dan konsolidasi berdasarkan PSAK 22 dan 65. Pengaruh signifikan dinyatakan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi. Indikator pengaruh signifikan
dinyatakan sebagai satu keterwakilan, dua partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, tiga adanya transaksi material, empat pertukaran personel manajerial, dan yang kelima penyediaan informasi teknis pokok. Pencatatan investasi instrumen ekuitas dikaitkan dengan tingkat signifikansi. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh signifikan, digunakan metode biaya atau nilai wajar berdasarkan PSAK 55 revisi 2014. Jika terdapat pengaruh signifikan, menggunakan metode ekuitas berdasarkan PSAK 15 revisi 2014. Nah, pada metode biaya, investasi diukur dan diakui sebesar biaya perolehannya. Jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Pada metode nilai wajar, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan pada nilai wajar. Metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Jurnal untuk metode pencatatan investasi instrumen ekuitas bagi ketiga metode akan disajikan sebagai berikut. Pertama, untuk perolehan saham, baik metode ekuitas, metode biaya, metode nilai wajar, ini mencatat dengan jurnal yang sama, yaitu debat investasi saham pada entitas anak, kreditnya, kas, aset lain, utang atau efek. Kemudian, laba atau rugi pada entitas investi hanya dicatat oleh metode ekuitas, yaitu dengan mendebet atau mengkredit investasi saham pada entitas investi, dan lawannya mendebet atau mengkredit bagian laba entitas investi. Pada metode biaya dan metode nilai wajar tidak di jurnal. Demikian juga halnya kalau entitas anak menyajikan penghasilan atau rugi komprehensif di laporan laba rugi. Maka pada metode ekuitas di jurnal dengan mendebet atau mengkredit investasi saham pada entitas investi dan mendebet atau mengkredit penghasilan atau rugi komprehensif entitas investi. Sedangkan metode biaya dan metode nilai wajar tidak di jurnal. Kemudian, depresiasi, amortisasi, realisasi, kenaikan atau penurunan aset wajar entitas investi atau laba intercompany di jurnal dengan mendebet atau mengkredit investasi saham pada entitas investi, lawannya mendebet atau mengkredit bagian laba entitas investi. Selanjutnya, penerimaan dividen dari entitas investi untuk metode ekuitas, kas didebet atau aset lainnya. Kreditnya adalah investasi saham pada entitas investi karena dianggap sebagai penarikan investasi. Sedangkan pada metode biaya dan metode nilai wajar, penerimaan dividen dari entitas investi diakui sebagai pendapatan dividen.
Penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai wajar hanya di jurnal pada metode nilai wajar, yaitu dengan mendebat investasi saham atau mengkredit investasi saham, lawannya adalah keuntungan atau rugi nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi biasanya terpusat pada neraca konsolidasi. Setelah tanggal terjadinya hubungan perusahaan induk dan anak, secara ekonomis dipandang sebagai satu kesatuan dan tetap harus menyusun laporan keuangan konsolidasi yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi menggunakan pendekatan komprehensif yang meliputi laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan saldo laba, neraca konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Baiklah, kita break dulu. Jangan lupa subscribe, klik like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Selamat belajar.